Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan diberi berbagai kenikmatan oleh Allah, sehingga kita masih dapat bernafas kembali pada saat ini, dan ini perlu kita syukuri bersama. Anak-anak yang berbahagia, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah dalam acara MOS ini, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa, menundukkan kepala memohon kepada Allah agar senantiasa kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa, ikuti apa yang Bapak ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, sebelum aku menyampaikan materi ini, perlu Bapak memperkenalkan diri bahwa agar kalian tahu dan kalian paham siapakah Bapak yang mengajar atau yang memberikan materi tentang keagamaan dalam acara MOS ini. Baik ya, nama Bapak adalah Kusnanto, beralamat di Dayuluhur, tempat tinggal di Luhur Ciranji, Puncak Selatan. Nah, Bapak sudah mengajar di sini selama kurang lebih 35 tahun mengajar di SMK ini. Jadi Bapak sudah tua. Nah, kebetulan untuk kali ini Bapak juga masih dipercaya bahwa untuk mengajar, dan kebetulan tahun ini Bapak mengajar di taman materi pelajaran yaitu tentang PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, marilah kita menyimak apa arti agama yang sebenarnya. Untuk apa fungsi agama bagi kehidupan manusia? Apa yang harus dilakukan oleh umat yang beragama setelah menyelami tentang pendidikan agama? Nah, untuk itu marilah kita menyimak bahwa untuk materi keagamaan ini yaitu utamanya karena kita sekarang anak-anak sekalian yang berada di mana saja sekarang, perlu kalian ketahui bahwa yang namanya agama itu adalah suatu pegangan hidup bagi manusia. Karena orang tanpa berpedoman hidup pada agama itu hidupnya tidak akan teratur, tidak akan terarah. Nah, untuk itu marilah kita simak bagaimana agar hidup kita terarah dan mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan kehidupan
yang hakiki. Apalagi bagi kita anak-anak sekarang sudah mulai menginjak kepada usia remaja, di mana usia remaja ini usia yang sangat banyak tantangannya. Nah, untuk itu ya kalian perlu menyadari bahwa setiap individu, setiap manusia harus berpedoman kepada agama, harus berpegang teguh kepada ajaran agama. Walaupun agama apa saja, itu pedomannya untuk mensejahterakan kehidupannya, hidupnya. Nah, dalam agama Islam bahwa ditetapkan sudah ya. Jadi tuntunan yang ada dalam agama Islam tiada lain adalah untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan menempuh berbagai jalan. Di antaranya apabila seorang manusia, seorang hamba Allah sudah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, kemudian beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar, ini akan insya Allah apabila kita mengimani hal yang itu dan dihayati kemudian dijalankannya, insya Allah itulah akan menjadi kemenangan bagi setiap orang. Nah, sedangkan bagi kita usia remaja ini sudah mulai banyak pemikiran-pemikiran yang luar. Maksud Bapak ini yang luar ini yang serba aneh-aneh. Nah, di masa pancaroba boleh disebut masa pancaroba. Seperti sekarang juga saat-saat ini musimnya musim pancaroba. Maka banyak orang yang sakit. Kalau kurang tahan daya tubuh, ini banyak yang timbul gejala-gejala penyakit. Nah, agar tidak timbul gejala penyakit, maka dalam kesehatan itu kita harus menjaganya. Apalagi di zaman COVID sekarang ini, berarti kita harus mematuhi utamanya protokol kesehatan. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari wabah corona ini ya. Tapi jangan hanya berdoa tanpa usaha ya, tanpa berikhtiar kita tidak mungkin ya. Untuk itu kita berikhtiar dan berdoa, hasilnya itu kita serahkan pada Allah, bertawakal. Nah, baik, untuk di zaman sekarang ya, terus terang saja zaman sekarang beda dengan di zaman Bapak baheula. Kalau zaman sekarang itu anak rata-rata dalam mengajinya itu atau mempelajari tentang pelajaran agama, ngajinya suka leha-leha, kurang antusias. Sedangkan zaman dahulu itu anak-anak itu kepada pelajaran agama di luar sekolah itu sangat antusias. Belaan yang ke masjid dak masih kene can aya listrik itu bawa obor karena ngajinya malam hari seperti yang Bapak alami bertahun-tahun itu seperti itu. Nah, sekarang anak sekarang sudah enak ya, ngaji di siang hari ada, di siang hari kemudian di malam hari juga ada, tempat pengajian itu sangat banyak. Namun sayang, disinilah untuk menumbuhkan mental agama zaman sekarang itu banyak sekali rintangannya. Seperti kalian belajar agama ini jarang sekali ya. Lebih baik main, kebanyakan hura-hura, nongkrong, mezeng,
kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga waktu untuk menuntut pendidikan agama, untuk mengisi rohani kita ini tidak ada, ataupun hanya sedikit. Ya. Nah, untuk itu yang sekalian, untuk menghindari dari segala hal yang negatif, pemikiran yang negatif, dan agar kita banyak bertakarub kepada Allah, maka diberikanlah pendidikan, pelajaran pendidikan keagamaan di sekolah. Namun karena pelajaran terbatas di sekolah, inilah salah satu usaha kita di luar sekolah pun harus mendapatkan pendidikan tentang keagamaan. Agar apabila kita sudah mendapatkan pelajaran tentang keagamaan, insya Allah nurani kita, hati kita, emosi kita terbawa jalur agama. Jadi tidak melakukan hal-hal yang negatif. Apabila orang tanpa agama, tanpa mengerti dengan pendidikan agama, itu yang jelas tidak terarah. Seperti banyak juga orang yang punya agama dan mengaku agama Islam, tetapi tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Di antaranya ciri khas orang beragama Islam itu adalah menjalankan sholat 5 waktu. Nah sekarang, apakah kalian sudah tepat suka melaksanakan sholat 5 waktu? Apa belum? Nah inilah anak-anak sekalian. Jadi pada dasarnya kita semua ini harus memahami tentang betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap manusia. Itu apalagi kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ya. Ini Rasul yang mengajak bahwa marilah kita menjalankan ibadahnya hanya kepada Allah semata, ya, jangan sampai melupakannya, insya Allah. Dan apabila orang itu sudah taat pada Allah dan Rasulnya, insya Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan tercapai. Lah di antaranya. Kemudian sedikit lagi, ya, dikarenakan waktu. Nah, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai orang yang beragama, maka hindarilah hal-hal yang kurang berharga, hal-hal yang kurang berguna bagi kita. Karena di kita ya sekarang pengaruh-pengaruh yang negatif itu sangat banyak. Pengaruh dari HP yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa mengendalikannya. Pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari masyarakat dan lain sebagainya. Nah inilah akan menjadikan hambatan bagi kita sebuah pelajaran. Apabila kita tidak bisa memilih dan memilih. Nah untuk itu Bapak pesan kalian semua untuk menghindari hal-hal yang negatif, ya. Jangan sampai kita melupakan tentang pendidikan keagamaan, karena di dalam keagamaan ini ya banyak sumber-sumber untuk menyadarkan bahwa manusia itu adanya manusia karena diciptakan Allah dan akan kembali kepada Allah yang namanya maut, ya. Apalagi sekarang ya, angka kematian ini sangat tinggi dan tidak hanya bagi orang tua saja yang angka kematian, tapi remaja dan seterusnya juga. Nah begitu ya anak-anak sekalian, Bapak berpesan kalian yang sudah mendapatkan pendidikan keagamaan dari sekolah dasar
yang dari SD, yang dari MI, yang mungkin sejak TK juga, sejak PAUD mendapatkan pendidikan agama, ya, marilah kita jalankan agar hidup kita tidak menjadi hidup yang sesat. Mudah-mudahan dalam penyampaian ini walaupun sedikit akan meningkatkan motivasi kalian untuk tetap ingat, tetap menjalankan apa yang telah disyariatkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Untuk itu, untuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif, ya, ingat kalau orang suka menjalankan sholat yang 5 waktu, insya Allah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan insya Allah akan terhindar. Sebab dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji itu apabila dia itu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Yang munkar itu adalah ingkar dari perjanjian-perjanjian atau aturan-aturan. Nah inilah Bapak sekalian, maka setelah masuk SMP ini kalian insya Allah akan lebih tahu dan akan lebih banyak tentang pengembangan tentang keagamaan. Untuk itu di akhir pertemuan ini Bapak berpesan, satu, jalankanlah Allah dan Rasulnya dalam beragama. Jangan lupa sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah bagi yang belum bisa bacaan dan lain sebagainya, kalau dijalankan ini insya Allah akan diterima oleh Allah. Dan yang belum bisa nanti setelah masuk SMP akan lebih bisa karena ada pelajaran. Kemudian yang kedua, hormatilah orang tua, jangan suka membantah kepada orang tua. Ingat, ridho Allah bergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Itulah, jadi kita jangan sampai cepudak Sunda ma'ahi nama sok ngalawan kakolot, makanya lamun dititah kolot tidak sekali nyebut saja itu sudah dosa. Nah, untuk menghindari hal itu maka patuhilah kedua orang tua, hormati dan junjung. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan diberi kesehatan selama-lamanya, diberi umur panjang, bisa menuntut ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, untuk itu sekali lagi terakhir Bapak mohon nanti setelah masuk sekolah dan di sekolah ini kalian mungkin akan lebih jelas lagi dan tentang pendidikan keagamaan akan lebih meningkat lagi. Semoga Allah menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian penyampaian materi sekilas saja. Insya Allah kalau ada waktu Bapak lanjutkan. Sekian, mudah-mudahan dapat dicerna dan kita dapat menjalankannya tentang perintah-perintah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.